Kasusnya si M itu Hmm. yang kalau nggak salah dia kan juga influencer ya, maksudnya di Betul. Instagram followers-nya banyak gitu, maksudnya cukup well known gitu kan sebagai seorang persona. Itu, aku melihatnya miris gitu ya, karena aku cukup mengikuti juga, conversation-nya gitu bahwa, oh ternyata ketika dia berbuat seperti itu, bahkan teman-teman satu circle-nya tuh juga nggak ada yang speak up gitu kan. Dan itu kan juga sebenarnya menunjukkan bahwa budaya pelecehan gitu ya, baik itu secara verbal, fisik, dan yang lain-lain tuh dia tuh betapa masih sangat dinormalisasi gitu Betul. di kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita cari verifikasi faktanya itu apa, tapi jangan menyalahkan korban karena mereka juga punya trauma dan itu perlu keberanian yang sangat banyak gitu untuk akhirnya berani melaporkan kasus itu. Itu pun kalau mereka ngelaporin belum tentu aparat penegak hukum itu Nah, juga itu dia. perspektifnya melindungi Ya. korban, judgmental. Ketika ada teman kita salah ya kita harus bilang bahwa itu salah gitu, bukannya malah melindungi pelaku gitu kan. Soal bagaimana respon polisi ketika ada orang melaporkan kekerasan seksual gitu kan, terus malah ditanya, ya Mbaknya suka apa enggak gitu lah, apa urusannya gitu kan. Sementara efisiensi anggaran yang ada saat ini itu Tadi menghambat mereka. aku sudah berpikir ke sana dan sudah disebut. Oke, Sudah bagus. ditebak Lanjut. ya. Jadi itu menghambat mereka untuk melakukan monitoring kasus ke lapangan. Halo Sobat Ngobi, balik lagi nih ke kita berdua. Aku Natasha, peneliti bidang sosial di Indonesian Institute. Kali ini aku ditemenin Velia selaku manajer dan apa sih gue? Manajer dan riset program di Indonesian Institute. Ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin apa, Natasha? Kayaknya yang punya banyak topik Natasha nih dari kemarin. Sebenarnya pusing sih, kan scrolling media berita makin banyak kasus kekerasan seksual tuh yang ke blow up gitu dan di luar nalar. Ya. Soalnya yang pertama tuh ada model yang speak up lewat Twitter, terus rame banget di Twitter sampai trending ya kalau nggak salah. Ada jadi yang punya brand fashion inisial M, kayaknya kalian udah pada tahu itu siapa. Jadi dia diperkosa waktu pemotretan dan sementara beliau klarifikasi, bukan beliau sih, si terduga pelaku ini klarifikasi kalau bukan seperti itu maksudnya. Dan mirisnya banyak juga ocehan netizen yang kayak ikut nyalahin korban juga nih gitu, kayak victim blaming tuh masih terjadi gitu. Pasti ngomongnya, ih palingan lu juga sama-sama mau gitu. Iya, jadi kayak rasanya kita udah punya peraturan deh dari tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022. Betul. Tapi kenapa ini makin melembaga dan yang terbaru ini agak agak miris soalnya anak usia 14 tahun di Gresik itu diperkosa sama anggota gangster. Aku belum baca tuh beritanya gimana tuh. Jadi dengan dalih dia awalnya diajak jalan-jalan gitu kan si anaknya itu. Tapi ternyata mencari kesempatan di dalam kesempitan, diajaklah pulang ke rumah. Terus waktu hujan dan gak ada orang di rumahnya, jadinya terjadilah pemerkosaan itu. Dan dengan ancaman kalau dia gak mau, dia gak akan diantar pulang ke rumahnya. Gangster tuh berarti I assume kayak lebih dari satu orang yang melakukan. Hanya satu orang, tapi dia merupakan anggota gangster. Jadi kayak pertama-tama menarik untuk mengetahui di Gresik ada gangster gitu. Iya sih, itu memang menyedihkan. Dan tadi misalnya kalau Nat bawa kasusnya si M itu yang kalau nggak salah dia kan juga influencer ya, maksudnya di Instagram followersnya banyak gitu, maksudnya cukup well known gitu kan sebagai seorang persona. Itu aku melihatnya miris gitu ya, karena aku cukup mengikuti juga conversation-nya gitu bahwa oh ternyata ketika dia berbuat seperti itu, bahkan teman-teman satu circle-nya tuh juga nggak ada yang speak up gitu kan. Dan itu kan juga sebenarnya menunjukkan bahwa budaya pelecehan gitu ya, baik itu secara verbal, fisik, dan yang lain-lain tuh dia tuh betapa masih sangat dinormalisasi gitu di kehidupan kita sehari-hari gitu, di circle-circle kita yang mungkin
kita juga bisa jadi kadang bercandaan nggak nggak sadar atau nggak aware, tapi ternyata itu bercandanya melecehkan gitu atau seksis gitu ya. Itu mungkin sebelum ngomongin soal peraturan apa segala macam tuh, menurutku yang perlu kita point out pertama kali ya budaya kita sendiri sih gitu ya. Ya, perilaku masyarakatnya juga yang menormalkan itu dan malah ikut ngompor-ngomporin kayak itu salah korbannya, perempuannya. Misal ngapain sih lo keluar malam-malam, itu konsekuensi lo akan diperkosa ketika lu pulang malam atau pergi. Ada juga kasus influencer ke klub malam terus dia diperkosa sama teman suaminya. Banyak juga tuh komentar-komentar yang victim blaming tapi sebelum verifikasi. Jadi seharusnya kita kan punya praduga tak bersalah ya. Kita tuh mengawal ini laporan-laporan kasus itu ditindaklanjuti, kita cari verifikasi faktanya itu apa, tapi jangan menyalahkan korban karena mereka juga punya trauma dan itu perlu keberanian yang sangat banyak gitu untuk akhirnya berani melaporkan kasus itu. Itu pun kalau mereka ngelaporin belum tentu aparat penegak hukum itu juga perspektifnya melindungi korban, judgmental, terus melindungi korban gitu karena belum ada SOP-nya sendiri yang aku lihat selama ini. Iya, sebenarnya kita juga perlu perlu acknowledge gitu bahwa kasus-kasus pelecehan seksual yang naik itu nggak sedikit yang bilangnya kasus yang sebenarnya bohong gitu ya atau dibesar-besaran dibuat-buatan. Memang ada beberapa yang seperti itu gitu, tapi ini correct me if I'm wrong ya, mungkin Natasha lebih ngerti soal ini, tapi setidaknya ketika ada satu kasus yang naik gitu ya, ada orang yang dengan berani menceritakan oke gue adalah korban pelecehan seksual gitu ya, ya harusnya hal yang pertama kali kita lakukan ya kita berpihak ke dia dong gitu kan. Karena bener yang dibilang Nat tadi bahwa untuk bisa menceritakan proses dan menceritakan ulang lagi kejadian yang traumatis di hidupnya itu kan sesuatu yang susah gitu ya, apalagi dalam kasus si modelnya M ini dia menceritakannya dengan begitu detail gitu kan. Itu memang sangat disayangkan sih, dan aku juga cukup mengikuti si Dr. Tirta kalau nggak salah kan, dia juga kayak sangat vokal ya dengan satu kasus ini gitu, bahwa yang aku setuju dari poin dia adalah dia sangat nge-shout out ke orang-orang tongkrongan ini gitu ya, cowok-cowok ini bahwa kayak ya perilaku lu kayak gitu tuh nggak bener gitu. Itu perilaku yang istilahnya kampungan lah ya, bahwa ketika ada teman kita salah ya kita harus bilang bahwa itu salah gitu, bukannya malah melindungi pelaku gitu kan. Kayak gitu sih. Iya, kita harus fair sih, jangan cuma nyalahin korban yang seharusnya kita lindungi dan kita dengar secara empati, tapi kita udah koar-koar. Jadi itu yang malah ngebuat lingkaran setan dari kasus kekerasan seksual itu semakin wajar. Bahkan di lembaga pendidikan aja, di sekolah ataupun di pendidikan berbasis asrama misalnya di pesantren itu masih kita temui gitu, karena ada ketimpangan relasi kuasa juga antara korban sama pelaku. Jadi dengan dalih manipulasi misalnya dengan ya misalnya dalam lingkungan pendidikan nanti diancam untuk nilainya diturunin. Terus bahkan mirisnya aku pernah baca penelitian juga, kasus-kasus di tingkat pendidikan itu bahkan lebih susah untuk ditindaklanjuti karena para guru ataupun kepala sekolah itu cenderung menutup-nutupi kasus yang terjadi di sekolah karena itu untuk citra lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dan mirisnya yang seharusnya dilindungi kan korban, tapi ironisnya korban justru di drop out. Sementara pelaku masih melanjutkan pendidikan, apalagi yang di case kalau pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual itu berakhir dengan si korban akhirnya hamil di luar nikah gitu. Jadi ketimpangan inilah yang kayak aduh gimana ya untuk memberhentikan siklus ini. Mungkin dari siklus kebijakan publik gimana nih Mbak yang bisa kita lakukan? Siklus kebijakan publik. Tapi mungkin sebelum ke situ ya Nat, menurutku menarik untuk melihat pola bahwa coba kalau kita perhatiin tadi kasus-kasus yang Nat sampaikan itu kan
menurutku punya pola yang relatif sama gitu. Misalnya si M gitu kan, M itu adalah influencer, dia sosok yang mungkin secara materi gitu ya, dia Betul. berada di atas gitu kan, artinya orang berada karena dia owner brand dan yang lain-lain, influencer. Terus juga yang di Gresik gitu kan, anggota gangster gitu, artinya di situ ada sense bahwa gue kuat nih gitu kan. Terus juga si siapa misalnya kiai yang ada di pesantren itu kan sebenarnya menunjukkan pola bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadi mostly karena ada pola pikir yang yang dipercayai gitu ya, yang dimiliki oleh orang bahwa gue lebih berkuasa dari lu gitu kan. Sehingga ketika dia merasa seperti itu, ketika dia melihat orang lain ya, orang lain tuh bebas nih mau dia apain aja gitu, mau dia sentuh, dia apain aja boleh lah gitu, karena basically dia merasa bahwa ya gue ada di atas lu gitu. Setidaknya itu sih yang aku lihat fenomenanya. Makanya tadi Nat sempat menyebutkan ada relasi kuasa yang timpang, ya itu bener gitu, bahwa ya relasi kuasa timpang itu kan terjadi karena banyak hal gitu kan, bisa jadi karena materi yang timpang, informasi dan yang lain-lain. Makanya dalam hal ini sih menurutku selain tadi ya kultur untuk untuk bukan nge-gatekeep, apa ya bahasanya, menutupi kali ya, menutupi pelaku dan yang lain-lain itu harus dibasmi gitu ya. Kita juga perlu memainstreamkan mindset bahwa ya kita tuh sebagai manusia sebenarnya setara aja gitu loh, kayak nggak ada yang di atas gua ya. Oke, mungkin kayak secara jabatan kita ada di atas orang lain atau kita ada di bawah orang lain, tapi maksudnya itu kan jabatan, hanya jabatan gitu. Tapi sebagai hubungan sama manusia kan harusnya ya sama aja kita gitu kan. Kita nggak berhak atas tubuh orang lain, begitupun orang lain terhadap kita gitu sih. Makanya ya konsen itu menjadi penting, dan pemahaman akan konsen atau persetujuan atas gitu hubungan ya, seksual ataupun hubungan romantis. Betul. Itu selalu perlu kita sosialisasiin gitu. Gimana menurut aku di sekolah-sekolah itu juga perlu ada edukasi gitu. Jadi anak-anak bisa tahu mana bagian tubuh yang boleh disentuh, mana bagian yang tidak boleh disentuh. Terus kalau mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, mereka harus tahu mereka bisa ngelapor kemana. Karena polanya selain adanya ketimpangan relasi kuasa tadi, itu ada asimetri informasi juga. Asimetri informasi itu artinya para korban cenderung mendapatkan informasi yang kurang gitu terkait rujukan psikologis, lalu dia mendapatkan perlindungan hukum di mana gitu. Padahal secara nasional ataupun di tingkat daerah itu tinggal nelpon nomor 129, ada namanya layanan Sapa 129, itu bisa ngelapor kasus kekerasan seksual, ataupun kita yang menjadi saksi itu bisa melaporkan kasus kekerasan seksual yang ada di sekitar kita. Itu pun status data pribadi kita itu bisa dijamin dengan anonim gitu. Jadi kita nggak usah takut ya. Kita nggak usah takut, kita akan dilindungi hukum walaupun kita speak up untuk membela teman kita yang menjadi korban. Tapi sayangnya alur rujukan ini belum tersosialisasi gitu. Jadi mau gimana mereka dapat bantuan, mau gimana kita bisa mencegah kalau mereka aja belum tahu kalau apa yang mereka alami itu ternyata kekerasan seksual. Jadi tanda-tanda kekerasan seksual, bahkan yang kemarin sempat booming juga Januari, bukunya Aurelie Mermans tentang Broken Strings, itu jadi pengingat kita semua juga kalau kadang kekerasan seksual sama grooming itu tanpa kita sadari itu terjadi di depan mata kita, di dekat kita, tapi kita nggak sadar itu adalah bentuknya gitu sih. Iya sih, aku tuh nih karena Natasha mention soal broken string, aku jadi keinget kayak dulu tuh pas mungkin SD kecil gitu, mungkin kita tuh sangat menormalisasi kayak menjodoh-jodohkan orang yang kayak kita anggap kayaknya mereka lucu deh kalau pacaran segala macem gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin secara usia tuh kayak yang tua bukan tua sih, maksudnya lebih kakak adean ya. Apa sih dulu istilahnya kayak gitu ada kan. Iya, tapi ternyata setelah aku terinform dengan apa itu grooming dan yang lain-lain, ternyata, dan ini baru-baru ini aku sadari gitu ya bahwa oke, ternyata kayak gitu tuh grooming dan implikasinya bla bla segala macam kayak gitu. Jadi memang
iya, asimetri information itu adalah satu hal yang menjadi poin penting sih gitu. Dan apalagi kalau misalkan kita ngomongin pelaporan deh, lapor kemana sih, ke polisi kan. Dan aku nggak yakin. Mungkin ada polisi yang memang dia punya perspektif yang bagus gitu ya. Betul. Akan apa itu kekerasan gender, kekerasan seksual, harusnya gimana dan yang lain-lain gitu. Tapi mungkin Nat punya datanya gitu. Aku juga belum update soal itu, tapi sepertinya sih kebanyakan di lapangan tidak seperti itu gitu. Banyak cerita-cerita di sosial media gitu kan soal bagaimana respon polisi ketika ada orang melaporkan kekerasan seksual gitu kan. Terus malah ditanya, ya mbaknya suka apa enggak gitu lah, apa urusannya gitu kan maksudnya. Bahkan hakim pun sendiri dalam proses persidangannya juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan sidangnya aja itu direkam gitu kan. Gimana gak traumatis dan ngerasa dijudge kan kalau kita memposisikan ada di tempat korban gitu, dilontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan hal-hal yang Mbak Velia amati tadi di sosial media sebenarnya juga relevan gitu sama data yang ada. Karena dari Catahu Komnas Perempuan tahun 2024, ternyata 7,9% pelaku kekerasan seksual justru dilakukan oleh aparat yang seharusnya melindungi korban. Misalnya TNI, Polri, tapi verbal guru, itu berarti PNS, ada yang verbal, ada yang fisik. Jadi segala macam bentuk kekerasan, baik itu di ranah privat itu kayak di level keluarga, ataupun di ranah publik kayak di fasilitas-fasilitas umum, termasuk tempat kita melapor kasus KS itu terjadi gitu. Jadi disinilah orang yang kita harapkan bisa menjadi garda untuk melindungi korban ternyata juga menjadi pelaku gitu. Bayangin itu gimana. Ribet banget, kompleks. Ini fakta baru yang aku ketahui sih, karena mungkin agak relate ke isu kebebasan akademik yang baru-baru ini kita teliti juga di Indonesia Institute kan, bahwa ada pelanggaran kebebasan akademik dan ternyata pelaku yang paling besar tuh justru ya dosen-dosen di kampus. Gitu. Itu kan polanya sebenarnya sama gitu, dan menunjukkan bahwa orang-orang yang mengerjakan hal tersebut itu bahkan nggak ngerti gitu apa itu pelecehan seksual gitu kan, apa itu kebebasan akademik dan yang lain-lain gitu. Ini kompleks dan aku nggak tahu maksudnya solusi seperti apa yang relevan dan doable gitu ya untuk dilakukan. Karena kalau misalkan kita ngomong kita harus melakukan sosialisasi atau pendidikan something, itu pasti udah dilakukan sih. Dan aku yakin modulnya juga pasti banyak gak sih Nat? Banyak banget dari tingkat sekolah. Bahkan ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pembuatan tim pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Keren banget ya namanya. Itu tuh harus ada di setiap sekolah, di setiap universitas, bahkan ada Satgas penanganan kekerasan seksual juga kan. Jadi mereka bertanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan kasus kekerasan seksual di level sekolah ataupun universitas. Tapi sayangnya nggak setiap sekolah tahu untuk membentuk itu. Nggak setiap sekolah udah punya tim pencegahan penanganan kekerasan seksual. Sekalipun ada, ya itu lagi yang tadi kita obrolin sebelumnya, perspektif gurunya justru menyembunyikan kasus itu karena nggak mau mencoreng nama baik sekolah. Dan ya udah akhirnya korban nggak mendapatkan keadilan. Kalau bahasa kerennya dihukum delay injustice gitu. Jadi keadilannya tuh tertunda. Jadi mereka hanya diam gitu. Mereka nggak adil kan. Sementara pelaku bisa melanjutkan hidupnya dengan bahagia gitu tanpa merasa bersalah. Sementara korban terjebak gitu dalam perasaan tidak berdaya, dan memulihkan psikologis itu perlu waktu yang lama loh untuk memulihkan trauma gitu sih yang aku amati pola-polanya. Tapi kalau misalkan melihat fenomena di lapangan, kita percayalah ya bahwa hukum, peraturan, SOP itu everything in place gitu kan. Tapi kejadian di lapangan menunjukkan hal yang kontradiktif gitu justru kan. Kalau menurut Nat, apa yang menjadi gap gitu? Kenapa kita punya aturan yang bagus. tapi kenapa implementasinya tidak bagus gitu kayaknya kan? Ini permasalahan Indonesia secara keseluruhan ya, nggak hanya di penanganan kekerasan seksual.
Jawabannya sebenarnya adalah inkonsistensi pelaksanaan gitu, karena aturannya dibuat banyak, tapi itu nggak dipatuhi, nggak dijadiin pedoman, dan monitoringnya juga nggak jelas gitu. Jadi ini yang membuat sekolah-sekolah misalnya nih, lembaga pendidikan yang belum punya tim pencegahan penanganan kekerasan, ternyata mereka tidak didampingi lebih lanjut oleh pemerintah pusat, ataupun semuanya selalu bersifat top down. Artinya, kita punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual di tingkat nasional, tapi kembali lagi untuk dilaksanakan di level daerah, itu perlu pedomannya lagi di level daerah. Dinas apa aja yang perlu terlibat, selain kepolisian itu ada namanya UPT, Pencegahan dan Perlindungan Anak, UPT PPA. Mereka juga punya kewenangan untuk in charge di isu kekerasan seksual. Tapi permasalahannya nggak semua daerah punya staf yang memadai. Misalnya di daerah Jakarta bisa kita amatin ada Kepulauan Seribu. Itu akses geografisnya terbatas. Sementara karyawan UPT PPA-nya itu cuma 3 orang. Sementara efisiensi anggaran yang ada saat ini itu menghambat mereka. Aku sudah berpikir ke sana dan sudah disebut. Oke, bagus. Ditebak ya. Jadi itu menghambat mereka untuk melakukan monitoring kasus ke lapangan. Selain menghambat kasus monitoring, ini juga menghambat bantuan finansial untuk korban-korban kekerasan seksual. Contoh sederhananya kayak untuk memverifikasi fakta itu perlu visum bagi korban kekerasan seksual. Tapi dana ini nggak ditanggung lagi. Udah nggak ditanggung ya? Iya, karena efisiensi anggaran. Jadi semua masalahnya adalah komitmen dan prioritas negara untuk benar-benar kita harus implement kebijakan kita, karena rugi semua hanya di atas kertas, tapi implementasinya nggak nyata dan nggak relevan gitu sama kebutuhan di lapangan. Bahkan mereka nggak terinformasi kalau misalnya nih untuk hal-hal yang normal seperti ngejar-ngejar anak untuk segera nikah. Pemaksaan perkawinan anak itu juga bentuk kekerasan seksual, tapi di lapangan di daerah dari analisis kebijakan yang kita lakukan juga itu ditemukan kalau anak-anak di daerah misalnya nih di desa di Sukabumi, mereka nggak tahu kalau itu melanggar hak mereka, dan sebenarnya mereka bisa melapor kalau dia tuh dipaksa nikah gitu. Jadi ya begitulah siklus. Kalau menurut Mbak Velia gimana nih Mbak? Ada cerita lain gak gitu? Tapi mungkin sebelum ke situ, aku jadi penasaran sama si pernikahan anak gitu. Karena gini, sebenarnya konsep gender dan segala macam itu kan konsep barat yang bagus dan kita adopsi gitu kan. Tapi kan sebenarnya ada beberapa hal yang kita perlu kontekstual gitu. Ini lebih ke pertanyaan sebenarnya. Aduh, bisa jawab gak ya? Kalau gak bisa gak apa-apa, jadi PR. Oke, pernikahan anak, tapi kan ada beberapa daerah yang memang adatnya seperti itu, gitu. Jadi gimana kalau kayak gitu melihatnya, apakah dia memang pelanggaran gitu, which is kita pakai framework yang sangat western oriented gitu kan, bahwa ya ini abusive ke anak apa segala macam. Sementara misalnya mereka ya udah gitu. Misalnya kayak ada kebutuhan ekonomi gitu kan. Gue nikah sama saudagar yang kaya raya gitu. Anak gue gitu misalnya. Untuk keluar dari kemiskinan gitu. Sebenarnya ini template terjadi di Indonesia, bahkan di daerah kota pun itu masih ada gitu. Nggak hanya di daerah yang kental budayanya kayak NTB misalnya. Tradisi merarik kalau yang Mbak Velia tadi ceritain. Sebenarnya kembali lagi kita nggak usah pakai framework ya udah yang terlalu western ke barat-baratan. Kembali ke prinsip awal, hak asasi manusia. Jadi setiap manusia itu punya hak asasi manusia, dan salah satu bagiannya adalah hak kesehatan seksual dan reproduksi. Jadi salah satu komponen dari hak kesehatan seksual dan reproduksi adalah mereka, bahkan anak-anak sendiri, punya kuasa untuk memilih kapan mereka menikah dan dengan siapa mereka akan menikah. Tapi kalau itu dipaksa dengan motif ekonomi dan ya udah itu karena anjuran tokoh agama, bahkan tokoh adat, bahkan keluarganya sendiri, itu sama aja dengan merampas hak mereka sebagai manusia. Jadi poinnya ada dipaksa atau enggak itu ya. Dipaksa atau dan enggak. Umurnya juga. Karena itu sangat mempengaruhi kesiapan psikologis dan fisik mereka ketika melakukan pernikahan dini ataupun hubungan seksual di bawah umur. Itu sangat berisiko jangka panjang untuk mempengaruhi kesehatan mereka secara mental. Kalau mereka hamil di luar nikah, hamil belum siap ekonominya, itu malah menambah masalah baru dan makin menjerat mereka ke dalam lingkaran kemiskinan. Jadi ini sih yang perlu kita benahin bersama, jangan sampai tradisi atau miskonsepsi sih sebenarnya terhadap ajaran-ajaran agama ataupun budaya itu harus perlahan kita lepas gitu. Jadi
Iya sih, kembali lagi ke konsep hak asasi Asasi manusia, manusia. which itu ada di konstitusi kita juga kan. Betul. Oke, nah, balik lagi ke soal hukum gitu kan, tadi kita ngomongin kenapa Iya. kita punya hukum yang bagus tapi kenapa implementasinya jelek apa segala macam. Ya aku sepakat bahwa memang ini tuh agak apa ya, agak bukan umum, iya umum, normal normal in a negative way gitu, terjadi di Indonesia di segala aspek. Kalau mengutip kata favoritnya Intan adalah karena kita tidak punya budaya hukum yang bagus gitu. Budaya hukum itu ya kurang lebih adalah bagaimana kita bisa secara konsisten gitu ya mengimplementasikan hukum yang udah kita punya gitu. Jadi memang hukum-hukum di Indonesia tuh terasa sangat performatif gitu loh, kayak oke, kita punya hukum soal kekerasan seksual tapi dia kontradiktif dengan anggarannya, misalnya anggaran untuk penanganan kekerasan seksual nggak ada gitu, bahkan untuk visum juga nggak dibayarin sama negara gitu. Itu kan jadi sesuatu yang ya kontradiktif gitu, aneh gitu kan. Jadi ya kayak gitu, yang kayak gitu-gitu. Ya ini kalau diomongin akan lebar banget. Aku mungkin akan ngomong bahwa sebenarnya akar dari permasalahan ini adalah ya perspektif dari pemimpin kita gitu kan, perspektif dari presiden mungkin, atau ya sesimpel menteri gitu yang mungkin punya komitmen bahwa oke, kita prioritaskan untuk perlindungan anak dan perempuan dan yang lain-lain gitu. Tapi sejauh ini memang aku tidak membaca itu, at least dari statement atau apa sih, kayak karena semua sibuk ke program prioritas yang itu Mbak. Yang itu yang bahkan untuk menyebutnya juga males. Iya benar gitu. Walaupun memang di Asta Cita Prabowo Gibran tuh ada ya gitu. Kan lagi-lagi everything in place gitu kan, in paper, tapi untuk implementasinya kayak beda lagi. Itu sih. Nah, terus gimana nih Mbak solusi, atau mungkin ini agak susah untuk diperbaiki tapi at least kita tahu nih sama sobat Ngabi kita apa sih yang bisa kita lakuin dan kawal ke depannya untuk menyikapi semua ini. Sebenarnya ya kalau dari aku tuh hukum penting ya, mematuhi hukum. Kenapa jadi ribet? Mematuhi hukum itu penting, satu hal gitu, dan harus. Tapi sebelum itu menurutku yang harus dibangun itu memang budayanya dulu gitu. Kayak yang tadi aku sempat mention di awal bahwa kita tuh masih sangat sering menormalisasi di tongkrongan misalnya bercandaan-bercandaan yang seksis gitu, atau seksis atau yang melecehkan gitu lah ya. Dan mungkin teman-teman yang dilecehkan itu merasa nggak nyaman, tapi ketika mereka mengekspresikan kayak aduh ntar takut gue dikira nggak asik gitu kan, atau baperan gitu misalnya. Sensi amat lu. Sensi banget sih padahal gini doang gitu kan biasanya. Yang begitu-begitu. Nah, aku nggak tahu gimana. Cuman yang pasti sih aku percaya sama kekuatan edukasi non formal gitu ya, which sekarang kita sudah lakukan itu banyak sekali, terutama di sosial media gitu kan, lewat reels gitu, video-video, carousel gitu hashtag. Kan ya hashtag gitu, dan itu sangat kuat dan menurutku signifikan gitu ya, apalagi di era digital kayak sekarang semua orang punya sosmed gitu. Dan karena itu pula mungkin karena kita juga kerja di ruang-ruang non-profit kayak NGO dan yang lain-lain, kolaborasi menjadi sangat penting gitu kan, sama teman-teman media, sama teman-teman NGO lain gitu, untuk ya selain mengawal kita juga memproduksi konten edukasi itu tadi. Mungkin at least itu sih menurutku yang paling doable bisa kita lakukan gitu. Di samping mungkin ya mengadvokasikan juga gitu ya kebijakan-kebijakan yang tadi belum sesuai dengan implementasi seharusnya. Itu kalau dari aku. Kalau Nat gimana? Jadi sebelum lanjut ke poin aku, sebenarnya ini ada beberapa poin yang kita bisa simpulkan nih dari cerita Mbak Velia. Jadi yang pertama, kolaborasi adalah kunci. Karena kita harus gerak bareng, solidaritas bareng, kita saling jaga, dan intinya nggak usah merasa apa yang kita lakukan itu kecil gitu. Lakuin aja apa yang kita bisa, entah kalau kita nyaman dengan cara nulis di sosial media atau di story Instagram kita, at least itu akan dibaca oleh teman-teman circle temen kita yang belum paham gitu tentang isu-isu ini. Jadi mereka akhirnya bisa perlahan, kita bisa ngubah persepsi mereka, oh jangan gitu dong, berhenti untuk ngelakuin seksis.
jokes gitu kalau lagi nongkrong, gimana kita harus lebih respectful gitu sesama antar perempuan ataupun laki-laki, kita sama-sama setara. Dan edukasi di luar pendidikan juga penting, jadi setidaknya dengan kita ikut klub buku misalnya kayak Bu Evelia ataupun dengan volunteeran gitu. Sekarang kan lagi banyak open relawan gitu, misalnya ngajar di panti asuhan, ngajar di komunitas apa. Jadi kita bisa memperkenalkan mulai dari orang-orang di sekitar kita, terutama di keluarga. Terus aku nambahin, selain yang udah disampaikan Mbak Velia sebenarnya udah lengkap banget. Yuk kita bareng-bareng walaupun situasinya tidak mudah ya di tengah prioritas kebijakan negara sekarang, terutama efisiensi anggaran. Setidaknya kita jangan mau saling diadu domba oleh nggak tahu siapa, buzzer mungkin, atau yang ngebuat kita saling menjatuhkan sesama masyarakat. Kita harus mulai kritis dan nggak boleh untuk berhenti gitu atas perjuangan ini, terutama kita gandeng tokoh-tokoh masyarakat yang memang gampang dipercayai oleh publik, entah itu tokoh agama, tokoh masyarakat, jadi bisa diselipkan gitu, kayak yang punya suara besar lah ya. Suara besar, jadi itu bisa dipercayai gitu oleh masyarakat yang mungkin agak tidak setuju gitu dengan narasi kekerasan seksual itu nggak dibenarkan gitu, atau masih menormalisasi perilaku-perilaku yang sebenarnya itu adalah kekerasan seksual, termasuk pemaksaan perkawinan anak atas nama tradisi. Itu poin bagus sih soal bagaimana kita bisa menggandeng tokoh-tokoh setempat, karena 2000 aku lupa, aku lulus tahun berapa sih? 2021-22 aku pernah ada riset sama Roger soal kesehatan reproduksi dan bagaimana kita mengkaitkan itu dengan pendidikan agama, dengan institusi agama gitu. Nah, backgroundnya kenapa waktu itu kita melakukan penelitian tersebut, karena kita sangat meyakini dan menyadari bahwa peran institusi agama di Indonesia tuh sangat signifikan gitu. Sesignifikan itu, orang tuh semendengarkan itu gitu, ke kiai, ke pendeta gitu kan, ke romo-romo gitu, dan agama-agama lain gitu, beserta institusinya gitu kan, kayak Muhammadiyah, NU dan yang lain-lain kayak gitu. Nah, memang sih masih PR tentu ya, artinya masih banyak institusi keagamaan tersebut yang mengajarkan pendidikan seksual itu sebatas normatif aja gitu, bahwa misalnya kalau di Islam nih misalnya kayak perempuan sama laki-laki tuh nggak boleh berdua-duaan di dalam ruangan ketika mereka belum menikah gitu. Sebatas itu tanpa dielaborasi lebih jauh kenapa nggak boleh berdua-duaan gitu misalnya, dan yang lain-lain, dan tidak dijelaskan hal-hal yang mungkin lebih lebih vulgar, tapi sebenarnya kayak ya itu edukatif gitu, bahwa memakai kontrasepsi itu penting gitu kan. Iya, yang kayak gitu-gitu tuh malah justru belum gitu pada saat itu ya. Aku berharapnya sih sekarang mungkin udah lebih progresif gitu, lebih sedikit membaik. Dan ya itu poin yang ya aku sangat setuju sih. Memang pemuka agama tuh harus juga bersuara soal isu ini gitu, isu kekerasan seksual ini gitu terutama ya. Itu. Betul. Oke, ternyata sangat banyak dan kompleks ya yang kita obrolin hari ini. Semoga pada bermanfaat. Jangan lemes gitu dong. Iya. Aduh, soalnya ini agak trigger warning, jadi semoga kalau Sobat Ngobi ngerasa agak ke-trigger gitu, gak apa-apa, break sejenak terus balik lagi nontonin kita sampai akhir. Ada lagi gak nih? Closing statement? Udah sih, gak ada ya closing statement. Tapi buat teman-teman mungkin yang tertarik dengan kerja-kerja di Indonesian Institute yang lain, bisa kemana? Kok jadi lupa? Ke website aja kita. Di website kita dan sosial media lainnya nanti udah dilampirin di bawah ini ya. Oke, tolong ya editor ya. www.theindonesianinstitute.com. Terima kasih teman-teman sudah menonton Ngobi episode kali ini. Jadi sekarang giliranmu bersuara. Bye.